kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah Thaqofah Arabi dengan judul Cultural Difference in Nonverbal Communication. Ya, yang pertama pengertian tentang nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat atau bahasa diam atau silent, ataupun juga pengertian lainnya, yaitu komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan yang dilakukan tidak menggunakan kata-kata, seperti komunikasi yang menggunakan gerak tubuh, sikap tubuh, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, atau kedekatan jarak dan sentuhan. Adapun pula komunikasi nonverbal itu juga dapat diartikan yaitu sebagai komunikasi yang menggunakan gejala yang menyangkut dengan gerak-gerik atau gestur, sikap atau postur, ekspresi atau expression, pakaian yang bersifat simbolik, isyarat dan gejala yang sama yang tidak menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Kemudian dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa arti komunikasi nonverbal adalah komunikasi bersifat komunikasi yang proses penyampaiannya itu tanpa kata-kata, melainkan menggunakan isyarat. Adapun pula penjelasan dari oleh Sholihin menjelaskan bentuk komunikasi nonverbal itu menjadi 7 macam, yaitu diantaranya yang pertama komunikasi visual, yaitu komunikasi visual adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gambar-gambar, grafik-grafik, lambang-lambang atau simbol-simbol. Nah, dengan menggunakan gambar-gambar yang relevan dan penggunaan warna yang tepat, serta bentuk yang unik akan membantu mendapat perhatian pendengar, dan dibanding dengan hanya mengucapkan kata-kata saja, menggunakan komunikasi visual ini akan lebih cepat dalam pemrosesan informasi kepada para pendengarnya. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi sentuhan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sentuhan dan komunikasi nonverbal, sering disebut hamtik. Seperti contohnya itu komunikasi yang kayak bersalaman, pukulan, mengelus-elus, kemudian sentuhan di punggung dan lain-lain. Dan itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menyampaikan suatu maksud atau tujuan tertentu dari orang yang menyentuhnya. Kemudian Tito Edi Priandono dalam Veraru menyimpulkan bahwa komunikasi sentuhan sangat bergantung dengan konteks budaya. Setiap kultur mendefinisikan siapa yang dapat menyentuh siapa, bagian mana yang bisa disentuh, dan dalam kondisi apa boleh menyentuhnya. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi gerak tubuh. Kinetik atau gerakan tubuh merupakan bentuk komunikasi nonverbal, seperti melakukan kontak mata, ekspresi wajah, sikap tubuh. Kemudian gerakan tubuh digunakan untuk menggantikan suatu kata yang diucapkan. Dengan gerakan tubuh, seseorang dapat mengetahui informasi yang disampaikan tanpa harus mengucapkan kata-kata. Seperti menganggukkan kepala, berarti itu tanda kalau setuju gitu. Kemudian yang keempat, komunikasi lingkungan. Komunikasi lingkungan dapat memiliki peran tertentu bagi orang yang melihat atau merasakannya. Seperti contoh jarak, terus kemudian ruang, temperatur, dan warna. Kemudian yang kelima, komunikasi penciuman. Komunikasi penciuman ini merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaian suatu pesannya itu atau informasi melalui aroma yang dapat dihirup oleh
indera penciuman. Kemudian yang keenam, komunikasi penampilan. Seseorang yang memakai pakaian yang rapi atau dapat dikatakan penampilan yang menarik, sehingga mencerminkan bahwa dirinya itu mencerminkan kepribadiannya. Dan hal ini merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan kepada orang yang melihatnya, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi citra rasa. Nah, dalam komunikasi citra rasa ini merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaian suatu pesan atau informasi melalui cita rasa dari suatu makanan atau minuman. Jadi kita itu bisa kayak merasakan garam itu rasanya apa, gula itu rasanya apa, terus kemudian kopi itu rasanya apa, kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya menjelaskan mengenai jenis-jenis komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang hampir seluruh dunia bilang komunikasi yang jelimet karena dipengaruhi oleh reference dan experience. Bukan hanya reference dan experience individu yang sedang bicara atau yang memberi pesan, tapi orang yang menerima pesan juga. Karena gini, komunikasi nonverbal itu contoh-contohnya saja ya, seperti simbol, gerak tangan, sentuhan, gestur, vokalik, dan kronemik. Saya jelaskan satu persatu. Yang paling umum saja dalam komunikasi nonverbal adalah simbol. Beberapa bulan ke belakang, saya agak takut ketika foto dengan simbol-simbol tertentu. Misalnya, saya mengajukan angka 1, angka 2, karena beberapa ke belakang ada family war, ada friend war, antara kubu A dengan kubu B, yang pada akhirnya membuat kita menjadi takut untuk mengekspresikan ekspresi kita ketika berfoto. Karena apa? Karena referensi kita sebagai orang Indonesia, angka 1 adalah mendukung salah satu, angka 2 juga demikian. Dan tidak semua orang memiliki referensi dan experience yang sama dalam rangka mendukung capres ya. Kita lanjut ke sentuhan. Sentuhan juga komunikasi nonverbal. Mungkin teman-teman bingung, sentuhan tuh pikirannya tuh sentuhan kayak gini, sentuhan gitu ya. Jangan salah, sentuhan tuh ada yang begini, ada yang begitu. Nah, ada yang bagian maknanya itu berbeda-beda, ya enggak? Ya pasti iya. Misalnya, kita menyentuh dengan cara halus, itu pesan yang disampaikan tentu saja yang sejalan lah. Beda halnya kita menyentuh dengan agak keras, seperti tadi, plak gitu. Sentuhan bukan hanya tangan saja loh. Pundak berdesakan itu juga sentuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, rambutnya dikibas, ya itu semua itu termasuk sentuhan, tetapi memiliki makna yang tersendiri. Kemudian juga vokalik, itu intonasi ketika kita bicara, menyentak, tinggi rendah nada bicara kita akan menunjukkan pesan yang disampaikan seperti apa, seperti itu. By the way, sebenarnya simbol itu sesuatu yang menarik untuk kita bahas, namun durasi kita singkat saja, jadi cari sendiri ya. Dan kenapa menarik untuk kita bahas? Karena berkaitan dengan persepsi cantik, ganteng, sukses, bokeh, semuanya nyambung seperti itu. Masih bicara tentang komunikasi nonverbal. Tadi saya menyebut warna. Warna juga memiliki persepsi yang berbeda antara kultur satu dengan kultur yang lain. Bayangkan ketika saya ikut dalam sebuah komunitas pendukung partai kuning dengan baju oranye, tentu saja akan dipandang berbeda. Sama halnya ketika saya mendukung, Liverpool atau Manchester United. Kita masuk ke komunitas tersebut, sama-sama merah bajunya, tapi logo yang menempel tanpa kita menyebut kita pendukung apa, pada akhirnya membuat
orang-orang itu memandang, oh ini pendukung ini, oh ini pendukung itu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kronomik, atau bisa disebut sebagai waktu. Seperti halnya orang melamar atau kita yang meminta uang ke orang tua saat kita kecil, pasti memperhatikan waktu yang tepat. Karena benar waktu itu sesuatu wahana yang tepat ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan. Contoh, ketika ingin melakukan sesuatu hal yang pas. Mungkin teman-teman pernah mengalami, aduh ini ngomong di tempat yang salah dan waktu yang salah. Pada akhirnya pesan yang disampaikan sebenarnya itu benar, tapi karena waktunya salah dan tempatnya juga salah, pada akhirnya pesan yang disampaikan menjadi salah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya mengenai karakteristik komunikasi nonverbal. Jadi yang pertama yaitu ada komunikatif, merupakan perilaku yang sengaja atau tidak sengaja untuk menyampaikan sesuatu agar dapat secara sadar menerima berita. Misal, mahasiswa memandang luar jendela saat kuliah. Itu menunjukkan perasaan bosan. Kemudian yang kedua yaitu kesamaan perilaku. Biasanya dapat dilihat dari gerak tubuh, cara duduk, berdiri, bunyi, pola suara, cara diam, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada artifaktual. Misalnya cara berpakaiannya, make up-nya, alat tulisnya, mobil, rumah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu konstekstual, membantu menentukan arti dari setiap perilaku nonverbal. Misal, mengetuk meja dalam sebuah pidato memiliki arti yang berbeda dengan mengetuk meja ketika mendengar berita kematian. Selanjutnya yaitu yang kelima ada paket. Itu termasuk kemasan nonverbal, mengacu pada kolaborasi berbagai bagian tubuh untuk menyampaikan makna tertentu. Misal, seorang gadis berjalan mendekat dengan mengedipkan matanya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada dapat dipercaya. Misalnya, pembohong akan melakukan banyak gerakan tidak sadar saat bicara. Dan yang terakhir yaitu ada dikendalikan oleh aturan. Misalnya, belajar mengekspresikan simpati. Nah, itu adalah macam-macam karakteristik dari komunikasi nonverbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Sirojudin Iksan 18150027 dari PBAA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam teori komunikasi nonverbal. Permulaan dari studi komunikasi nonverbal modern seringkali diidentifikasikan dengan karya Darwin yang berbunyi The Expression of Emotions in Man and Animals, atau berkaitan dengan sebuah teori untuk menjelaskan mengenai penampilan, theory of performance, sebuah cara berpidato yang mengidentifikasi suasana hati, sikap, atau perasaan. Dari karya Darwin ini diperhatikan terhadap komunikasi nonverbal telah memunculkan kajian antardisiplin. Dari hasil karyanya pula telah dikembangkan 3 perspektif teoritis, yaitu ethological approach, studi mengenal kesamaan-kesamaan antara perilaku manusia dengan perilaku binatang. Yang kedua, the anthropological approach, dan the functional approach. Dari ketiga pendekatan ini muncul sejumlah teori-teori yang menjelaskan tentang fenomena nonverbal yang dapat diterapkan dan dalam konteks komunikasi. Yang pertama, ethological approach, pendekatan etologi. Menurut Darwin itu emosi manusia seperti halnya emosi dari binatang, dapat dilihat dari wajahnya. Darwin mengasumsikan bahwa komunikasi nonverbal dari makhluk hidup spesies yang berbeda-beda sebenarnya adalah sama. Orang-orang yang mendukung pandangan Darwin seperti Morris, Ekman, dan Friesen percaya bahwa ekspresi nonverbal pada
budaya manapun esensinya sama. Karena apa? Komunikasi nonverbal itu tidak dipelajari. Ia adalah bagian alami dari keberadaan manusia. Dua contoh etologis yang sering disebut-sebut adalah senyum dan ekspresi wajah yang dapat ditemukan pada kultur manapun saja. Teori struktur komunikatif. Dalam teori ini, Ekman dan Friesen memfokuskan analisisnya pada makna yang diasosiasikan dengan kines. Teori mereka disebut cumulative structure atau meaning centered karena lebih banyak membahas mengenai makna yang berkaitan dengan gerak tubuh, ekspresi wajah ketimbang struktur perilaku. Selanjutnya, Ekman dan Friesen mengidentifikasikan 5 kategori dari expressive behavior, yaitu emblem, illustration, regulator, adaptor, dan pengembangan perasaan, di mana masing-masing memberikan kedalaman pada makna yang berkaitan dengan situasi komunikasi. Yang kedua, teori tindakan, action theory. Morris juga mengemukakan suatu pandangan mengenai kinesiks yang lebih didasarkan pada tindakan. Dia itu mengasumsikan bahwa perilaku tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan terbagi ke dalam suatu rangkaian panjang peristiwa yang terpisah-pisah. Menurutnya, terdapat 5 kategori yang berbeda dalam tindakan, yaitu pembawaan, ditemukan, diserap, dilatih, dan dicampur. Yang ketiga, anthropological approach, pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis menganggap komunikasi nonverbal terpengaruh oleh kultur atau masyarakat, dan pendekatan ini diwakili oleh 2 teori yang dikemukakan oleh Bridgestell dan Edward T. Hall. Analogi linguistik. Dalam teori ini, Bridgestell mengasumsikan bahwa komunikasi nonverbal memiliki struktur yang sama dengan komunikasi verbal. Bahasa distrukturkan atas bunyi dan kombinasi bunyi yang membentuk apa yang kita sebut kata. Kombinasi kata dalam suatu konteks akan membentuk kalimat, dan berikutnya kombinasi kalimat akan membentuk paragraf. Teori ini mendasarkan penjelasan pada 6 asumsi. Yang pertama, terdapat tingkat saling ketergantungan yang tinggi antara kelima indera manusia yang bersama-sama dengan ungkapan verbal akan membentuk infracommunicational system. Kedua, komunikasi kines berbeda antar kultur dan bahkan antar mikrokultur. Ketiga, tidak ada simbol bahasa tubuh yang universal. Keempat, prinsip pengulangan tidak terdapat pada perilaku kines. Selanjutnya, perilaku kinesiks lebih primitif dan kurang terkendali dibanding komunikasi verbal. Kita harus membandingkan tanda-tanda nonverbal secara berulang-ulang sebelum kita dapat memberikan interpretasi yang akurat. Selanjutnya, Bridgestell itu menjelaskan bahwa fenomena parakineks, yaitu kombinasi gerakan yang dihubungkan dengan komunikasi verbal, dapat dipelajari melalui struktur gerakan. Struktur ini mencakup 3 faktor, yaitu intensitas dari tegangan yang tampak dari otot, durasi dari gerakan yang tampak, dan luasnya gerakan. Dari faktor-faktor ini, kita dapat mengenal isi berbagai klasifikasi gerakan perilaku yang meliputi alokin, kinema, atau pengelompokan kine yang artinya menyerupai suatu kata dalam bahasa. Jadi kita dapat menganalisis komunikasi nonverbal seperti jika kita melakukan pada komunikasi verbal, namun kita mengganti unit analisisnya dari bunyi dan kata menjadi gerak dan gerakan. Analogi kultural yang dikemukakan oleh Edward
hal membahas komunikasi nonverbal dari aspek promics dan kropomics. Teori hal mengenai promics mengacu kepada penggunaan ruang sebagai ekspresi spesifik dari kultur. Salah satu aspek terpenting dari teori ini adalah kajiannya mengenai preferensi dalam personal speech, evaluasi yang berkesinambungan dari spesies yang lebih rendah sampai kepada manusia. Ini juga berbeda dari pendekatan antropologis di mana fungsi tertentu dapat terjadi dalam setiap kultur. Dalam teori fungsional, norma-norma kultur yang dianggap sebagai suatu yang telah ada yang diperhitungkan dalam kerangka waktu sebagai variasi kultur. Persoalan yang muncul dengan pendekatan fungsional adalah bahwa teori-teorinya mengemukakan sejumlah fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya menunjukkan kesamaan, sementara sejumlah lainnya berbeda. Dalam tahun 1965, Paul Ekman menjelaskan bahwa pesan nonverbal akan mengulang atau meneguhkan pesan verbal. Pemikiran yang sama juga diungkapkan oleh Samovar bahwa dalam suatu peristiwa komunikasi nonverbal digunakan secara bersama-sama dengan bahasa verbal. Contoh, perilaku nonverbal memberikan aksen penekanan pada pesan verbal, misalnya menyatakan terima kasih dengan tersenyum. Perilaku nonverbal sebagai pengulangan dari bahasa verbal, misalnya mengatakan arah tempat dengan menjelaskan perpustakaan universitas terbuka terletak di belakang gedung ini, kemudian mengulang pesan yang sama dengan menunjukkan arahnya. Tindak komunikasi nonverbal melengkapi pernyataan verbal, misalnya mengatakan maaf pada teman karena tidak dapat meminjamkan uang, dan agar lebih percaya pernyataan itu ditambah lagi dengan ekspresi muka sungguh-sungguh atau memperhatikan saku atau dompet yang kosong. Perilaku nonverbal sebagai pengganti dari komunikasi verbal, misalnya menyatakan rasa baru tidak dengan kata-kata melainkan dengan mata yang berlinang-linang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, di sini saya akan menjelaskan tentang potensi komunikatif nonverbal dalam bahasa Arab. Pada kenyataannya, komunikasi terjadi bukan hanya secara verbal, tetapi juga secara nonverbal. Ekspresi wajah serta gerakan tubuh bisa menjadi cara Anda untuk mengerti apa yang sebenarnya dirasakan oleh orang lain, apa sebenarnya yang diungkapkan orang lain. Kemudian ada beberapa hal yang bisa meningkatkan potensi dalam komunikasi nonverbal. Di antaranya yaitu arahkan pesan nonverbal pada konteks yang sedang dialami. Misalnya, nada suara ketika berbicara dengan sekumpulan orang dewasa. Nah, kan berbeda. Kalau kita sedang berbicara dengan anak kecil, itu kita nadanya agak turun. Yang penting kita itu bisa mengungkapkan atau menyampaikan apa yang akan kita maksudkan gitu. Kemudian gunakan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan positif. Meskipun sedang tidak merasakannya, jika seseorang sedang merasa gelisah, mungkin karena hal sesuatu, maka gunakan bahasa tubuh yang positif yang menandakan rasa percaya diri meskipun sebenarnya tidak merasa percaya diri. Kemudian ciri-ciri komunikasi nonverbal disampaikan dalam satu paket. Saat kita melakukan komunikasi nonverbal, kita melakukannya dalam serangkaian paket komunikasi. Kemudian komunikatif dan kontekstual. Kontekstual di sini yaitu komunikasi nonverbal yang dilakukan memiliki makna yang tergantung pada konteks atau keadaan. Kemudian bersifat metakomunikasi. Berbagai cara komunikasi yang kita lakukan saling berkaitan satu sama lain, baik itu komunikasi verbal dengan nonverbal. Menurut Del G. Leader,
mengemukakan 6 alasan mengapa komunikasi nonverbal itu sangat penting. Di antaranya yaitu faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Kemudian perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan melalui pesan nonverbal daripada verbal. Yang ketiga yaitu pesan nonverbal menyampaikan maknanya itu relatif bebas dari kerancuan. Kemudian pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang bahasa nonverbal. Apa sih sebenarnya bahasa nonverbal itu? Para peneliti sepakat menyebutnya sebagai bahasa tanpa kata atau bahasa isyarat. Selain itu, mereka juga mendefinisikannya dalam 2 kategori. Yang pertama, komunikasi nonverbal semata yang menggunakan tubuh termasuk paralanguage. Yang kedua, bahasa nonverbal atau bahasa isyarat termasuk semua aspek komunikasi, meliputi lisan dan tulisan. Kemudian, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa nonverbal? Banyak faktor yang mempengaruhi bahasa nonverbal, di antaranya background budayanya, background sosial ekonomi, pendidikan, gender atau jenis kelamin, umur, dan yang terakhir pengalaman pribadi yang dialami dan keistimewaan yang dimiliki. Semua faktor ini mempersulit interpretasi komunikasi nonverbal. Tidak ada aturan khusus atau aturan baku sehingga kita harus selalu melihat konteks situasi. Contoh, di negara barat, orang tangan di dada bisa diartikan sebagai sikap bertahan atau menolak orang. Bisa juga tanda ini berarti bahwa si pembicara adalah orang yang kaku atau bisa jadi tidak mempunyai arti tertentu. Simbol nonverbal lain yang juga menarik untuk disimak, tetapi tidak penting karena tidak merubah pesan ialah ketika orang Eropa menggunakan 5 jari mereka ketika menghitung angka hingga 5, 1-5. Mereka akan memulai dengan jempol hingga kelingking. Sedangkan orang Amerika akan memulai dengan telunjuk menuju ke jari kelingking dan jempol dihitung terakhir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Akmal bin Nasrulhadi akan menyimpulkan dari materi ini, yaitu kesimpulannya komunikasi merupakan salah satu hal paling penting dan mendasar dalam kehidupan manusia. Dengan komunikasi sebagai manusia dapat saling memahami satu sama lain dalam berkomunikasi dan sebagainya. Berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal semakin cepat beriring berkembangnya berbagai macam alat komunikasi dengan berbagai jenis dan karakteristik serta mempelajari pendekatan berkomunikasi. Bahkan perbedaan budaya dalam berkomunikasi dapat membuat komunikasi di antara manusia dengan manusia yang lain semakin menjadi lebih baik. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Toyib, hada minna. Syukran ila ihtimamikum wa afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.